يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Cut Nyak Dina dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah kita semua mendapatkan banyak anugerah. Di antaranya kita masih bisa mendapatkan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rasa aman, nikmat turunnya hujan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan keberadaan kita sebagai seorang mukmin mukminah di dunia ini mendapatkan hidayah, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada diri seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita setiap hari Jumat yang kelima, kurang lebih 2 bulan sekali. Ya, terkadang kita menerjemahkan dari video pengajian syekh atau para ulama, dan terkadang dari kitab-kitab para ulama. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita membahas amal harian seorang hamba. Ya, salah satunya adalah sholat jemaah sekalian, yang mana sholat ini adalah amal yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat yang pertama kali dari seluruh amal-amal yang dilakukan seorang hamba. Tentunya sholat kita tersebut ini kita upayakan 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua bagaimana supaya sholat kita bisa lebih tumakninah dan bisa lebih khusyuk. Ada sebuah buku di sini sama sekalian yang kita lihat di layar. Ini sebuah buku yang ringkas namun insya Allah bermanfaat terutama buat saya dan para jamaah. Buku ini berbahasa Arab ya, judulnya Thalathan wa Thalathun Sababan lil Khusyuk fis Shalah. Ya, diterjemahkan dengan 33 sebab atau faktor yang membuahkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, tentunya kita semua kepingin sholat tersebut khusyuk. Ya, kalau tidak khusyuk itu dikhawatirkan nanti sholat kita sekedar hanya gerakan semata. Karena itu dalam Quran selalu lafadznya aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat. Ya, bukan tunaikanlah sholat, tetapi dirikanlah. Ya, dirikan tentu tidak hanya penunaian pengerjaan semata, tapi di situ ada makna yang lebih dalam, yaitu memaksimalkan pelaksanaan sholat tadi, tidak hanya ucapan maupun gerakannya, tapi juga hatinya. Ya, buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis buku. Beliau masih hidup dan banyak sekali manfaat dari yang beliau sampaikan, yang beliau tulis. Kemudian beliau juga punya banyak tulisan di web, di internet. Ya, banyak sekali tulisan-tulisan beliau, jawaban-jawaban beliau sangat bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Baik, langsung saja jamaah sekalian kita lihat uraian beliau supaya seseorang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ada beberapa saran yang beliau anjurkan kepada kita semua. Yang pertama adalah bersiap diri untuk menunaikan sholat. Ya, jadi sholat itu butuh persiapan, butuh sesuatu yang mengawali. Ya, jadi apa yang mengawali sholat tersebut? Di antaranya kata beliau dengan menjawab azan. Ya, menjawab apa? Azan. Ya, jadi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu kita dianjurkan mengucapkan jawaban dengan yang sama dikatakan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus demikian sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, maka di situ kita mengucapkan apa? Hauqalah, ya, la haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, sama jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat tersebut la haula wala quwwata illa billah, itu seakan-akan dia mengatakan kepada muadzin, ya aku tidak bisa berangkat ke masjid kecuali mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jawabannya tidak sama dengan muadzin. Jawabannya, marilah kita menuju salat, kita mengatakan la haula, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Marilah menuju kebaikan, hayya 'alal falah. Kita tidak menjawab hal yang sama tapi melainkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini penting jemaah sekalian, menjawab panggilan azan. Ya, menjawab azannya muadzin. Ya. Walaupun dalam kondisi kita mungkin sedang asik ngobrol, yaitu usahakan kita berhenti sejenak dan menjawab panggilan muadzin tadi. Ya, ini luar biasa keutamanya jemaah sekalian. Ya. Kemudian kata beliau, berdoa setelah adzan, ya, dengan doa yang ada tuntunannya. Ya, kalau bisa kita baca setelah adzan itu sholawat dulu, ya, membaca sholawat, lalu membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmud alladzi wa'adta. Jadi ada yang langsung seperti itu, ada riwayat yang lain yang menunjukkan sholawat dulu baru bacaan tadi. Nah, di dalam bacaan tersebut jamaah sekalian itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya, wasilah itu apa? Wasilah itu adalah satu tempat, ya, di surga yang tidak dihuni kecuali oleh satu orang dari seluruh umat manusia, dari seluruh para nabi dan rasul. Ini levelnya para nabi dan rasul yang diharapkan oleh para nabi dan rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap semoga beliau yang beruntung mendapatkan tempat tersebut. Nah, orang yang memohonkan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Ya, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak memperhatikan adzan, itu akan terlewat. Kalau kita biasa adzan sudah tiap hari, kita enggak menjawab, itu kita kehilangan jawaban terhadap adzan, kita kehilangan fadilahnya, dan otomatis kita enggak memperhatikan sholatnya. Jadi ini yang pertama, persiapan yang pertama menjawab adzan. Kalau kita sudah mementingkan masalah adzan tersebut, kita menjawabnya, tentu ini akan memotivasi kita untuk sholatnya. Itu maksudnya beliau, memotivasi kita untuk persiapan menuju ke masjidnya untuk sholatnya tersebut. Ya, ini orang yang mendengar adzan, ya. Kalau orang yang adzan sendiri tentu fadilahnya kita tahu bersama jemaah sekalian. Orang yang adzan itu masya Allah nanti di akhirat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu orang yang paling panjang lehernya. Ya, sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, para muadzin itu orang-orang yang paling panjang lehernya. Ya, hikmahnya kenapa dipanjangkan lehernya wallahu alam. Ya, nanti di sana itu mereka akan tahu ternyata fulan muadzin dulu, ya, fulan muadzin, karena dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu hikmahnya. Ya, tentunya fadilahnya luar biasa, ya. Orang yang adzan itu insya Allah dia akan, ya, banyak sekali manfaatnya. Dia tidak akan ketinggalan sholat 5 waktu. Ya, kalau muadzin, ya sudah jelas dia insya Allah kemungkinan besar di shaf yang pertama dia mendapatkan fadilah antara adzan dan iqamah, karena dia sudah diatur waktunya. Saya harus datang sebelum masuk waktu adzan karena saya diamanahi, gitu ya. Seorang muadzin kan pasti demikian, saya harus datang tepat waktu. Ya, itu keuntungannya banyak sekali. Ya, dan ini satu hal yang sangat luar biasa pahalanya, ya, sampai-sampai disebutkan di hadis yang lain, ya, kalau seandainya manusia itu tahu pahala, ya, adzan dan berada di shaf yang pertama, pahala adzan dan pahalanya berada di shaf yang pertama, tentu mereka itu akan berebut hal tersebut, ya, berebut akan hal tersebut, baik itu adzan maupun shaf yang di pertama. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seandainya dengan undian. Oh, saya mau adzan, saya mau adzan, saya mau adzan. Oh, nggak bisa, harus undian dulu. Ya wis, tidak apa-apa. Oh, saya kepingin shaf pertama, saya kepingin, semuanya angkat tangan seperti itu, lalu takmir masjidnya mengatakan diundi dulu. Ya wis, nggak apa-apa, diundi.
Nah, itu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak bisa kecuali dengan diundi, itu pasti mereka melakukannya. Kalau tahu apa pahalanya adzan dan shaf yang pertama. Ini luar biasa ya keuntungan orang yang sebagai seorang muadzin. Ya, tentu kita masih ingat jemaah sekalian bagaimana salah satu muadzin ya di Malang, itu sudah bertahun-tahun yang lalu wafatnya ya. Beliau Masya Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu adzan. Ya, waktu adzan ya. Beliau adalah muadzin di Masjid Taqwa Temenggungan. Ya, saya asalnya dari Temenggungan, Aris Munandar. Itu ada Pak Jamil namanya. Nah, itu beliau wafatnya waktu adzan jemaah sekalian. Saya waktu itu masih kecil ya, masih SD. Beliau adzan ya, Masya Allah di masjid tersebut juga ngimami. Ya, 35 tahun kurang lebih. Ya, 35 tahun. Nah, Masya Allah Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Ya, wafatnya waktu adzan ya, saya masih ingat. Setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu hayya ala, lalu beliau terjatuh. Ya, terjatuh langsung wafat. Itu Masya Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita membaca biografinya para ulama, para sahabat itu, wallahu alam belum pernah saya dapatkan ya yang wafatnya waktu adzan. Ya, ada yang wafatnya waktu sholat, waktu membaca Quran, tapi wafat waktu adzan itu sangat-sangat jarang sekali. Ini beliau ya, Masya Allah. Jadi adzan pertama juga begitu ya, beliau pakai kelompen dari rumahnya itu di Taqwa, itu dekat Taqwa, itu kedengaran suara kelompennya beliau itu Pak Jamil. Jadi rajin sekali ya, rajin sekali adzan, ngimami, terus sangat rindu dengan masjid ya beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan beramal soleh sama sekalian. Ya, baik, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi berdoa setelah adzan dengan doa yang ada tuntunannya ya, seperti yang kita lakukan setiap hari ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian kata beliau termasuk di antara persiapan diri untuk menunaikan salat yaitu berdoa antara adzan dan iqamah. Ya, berdoa antara azan dan iqamah. Ini tentu waktu yang berulang-ulang, tetapi kalau kita menyia-nyiakannya itu akan sirna, akan berlalu. Tapi kalau kita memanfaatkannya, banyak hal yang didapatkan oleh seorang hamba. Di antaranya waktu antara adzan dan iqamah itu salah satu waktu yang insya Allah diijabahnya doa. Ya, jadi sebab-sebab terkabulnya doa itu ada beberapa jamaah sekalian. Di antaranya orang ketika safar, ketika bepergian, seseorang ketika sujud, termasuk juga di atas sofa, di atas marwah, ketika turun hujan, ya, termasuk juga ketika antara adzan dan iqamah. Ya, termasuk juga waktu hari Jumat, waktu-waktu yang terakhir setelah salat asar. Ya, itu kan waktu yang mustajab. Termasuk antara adzan dan iqamah. Ya, namun orang yang bisa berdoa antara adzan dan iqamah itu orang yang datangnya tidak terlambat. Nah, kalau orang tersebut datangnya tidak terlambat, itu keuntungannya banyak. Ya, termasuk diantaranya bisa berdoa antara adzan dan iqamah, bisa menangi takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ihramnya imam yang pertama di awal takbir itu menangi, Masya Allah luar biasa makmumnya tersebut. Termasuk juga membuka kesempatannya kalau dia datang di awal, itu membuka kesempatan berada di shaf yang pertama. Kemudian juga persiapannya lebih matang karena dia datangnya lebih awal. Coba bandingkan orang yang terlambat dengan orang yang dari awal bersama imam, kira-kira lebih tenang mana sholatnya? Tentu yang dari awal karena dia sudah terkondisi jiwanya, hatinya sudah terkondisi. Ya, jadi waktu antara adzan dan iqamah, ya, ini luar biasa. Kalau kita rata-rata satu hari kurang lebih 45 menit atau 1 jam adzan dan iqamah 5 waktu di total, itu bisa kita manfaatkan banyak hal, di antaranya berdoa, kemudian juga murajaah Al-Qur'an. Murajaah Al-Qur'an, baik kita menambah bacaan maupun murajaah hafalan. Menambah bacaan, misalnya kita terus berlanjut membaca, kita kepingin menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali, itu insya Allah bisa antara adzan dan iqamah saja. Caranya bagaimana? Yaitu dibagi menjadi 30. 1 hari 1 juz. 1 juz dibagi menjadi 5. Ya. Sebagian dibaca antara adzan dan iqamah subuh, kemudian adzan dan iqamah zuhur,
adzan dan iqamah sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Walaupun kadarnya berbeda, tentu yang paling panjang kadarnya itu adzan dan iqamah subuh, tentu paling banyak. Nah, kalau kita bisa membaca semuanya itu insya Allah 1 juz sudah terbaca. Umpama ada kurangnya bisa kita sambung di setelah isyanya. Pokoknya target 1 hari saya harus 1 juz, misalnya seperti itu. Itu insya Allah bisa 1 bulan hatam hanya dengan adzan dan iqamah. Ya, kan ada orang yang misalnya kesulitan mengatur waktunya. Ya, cukup adzan dan iqamah saja itu insya Allah terselesaikan. Jadi sholatnya kita ya menjadi lebih bagus karena kita datang di awal, kita juga doa, kita juga baca Qur'annya juga semakin bertambah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, persiapan yang lain berwudu dengan baik. Ya, berwudu dengan baik. Ya, berwudu itu kenapa kok perlu berwudu sama sekalian ya? Karena kita akan menghadap Tuhan semesta alam, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dalam keadaan sesuci mungkin, sebaik mungkin. Nah, agama Islam mengatur cara seseorang berwudu. Ya, yaitu yang pertama dia berniat. Ya, niat tersebut di dalam hatinya ada kesengajaan untuk mau masuk ke dalam ibadah wudunya. Lalu membaca basmalah, ya, bismillah. Lalu dia cuci kedua telapak tangannya, baru kemudian dia berkumur, ya. Kemudian memasukkan air ke hidung, ya, kalau bisa sampai atas, sampai ujung. Ini ujung apa pangkal ini? Ini ujung apa pangkal ya Pak sekalian? Pangkal ya, sampai pangkal hidung. Kecuali kalau orang tersebut sedang berpuasa, maka jangan sampai pangkal. Khawatirnya ada tetesan air yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau nggak puasa, usahakan sampai ke atas. Lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya ini istinsyaq, ini istinthar. Ya, demikian. Kemudian basuhlah wajah kita jemaah sekalian. Ya, basuhlah wajah kita, dan batasan wajah itu adalah dari kalau tingginya dari dahi sampai sebelum rambut. Ya, jadi perbatasan antara rambut dan dahi sampai situ. Ya, nggak kena rambut tapi sebelum rambut persis. Nah, bagian bawah sampai dagu. Nah, kalau kita punya janggut di sela-selai. Kemudian yang lebarnya itu antara daun telinga sampai daun telinga. Jadi daun telinganya nggak masuk, cuman perbatasan antara daun telinga dengan pipi, dengan dahi, ya. Demikian. Itu lebarnya, panjangnya seperti itu. Ya, diusap atau dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, boleh 2 kali, minimalnya 1 kali. Ya. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan, ya, kanan dulu dari ujung jari jemari sampai siku, ya. Usahakan sampai siku sama sekalian, kena semua. Ya, jadi jangan tergesa-gesa wudu itu, tenang gitu ya. Airnya hemat, ya, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian sampai 3 kali, kanan diselesaikan. Mau 2 kali silakan, ya, minimalnya 1 kali. Kemudian baru setelah itu kiri. Jadi bukan kanan kiri tapi kanan selesai baru kiri. Ya, kiri sampai ujung, sampai mana? Siku kena sampai. Jadi siku kena, lebihkan sedikit, ya, sampai 3 kali. Baru setelah itu mengusap kepala, ya, mengusap kepala itu istilahnya mengusap kepala. Mana batasan kepala dari depan sini? Ya, kita dengan 2 telapak tangan dari depan kemudian ke belakang, ya. Kemudian dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Nah, gini coba sekalian. Nah, habis itu jari telunjuknya ke bagian dalam telinga dan jari jempolnya di luarnya. Gitu ya. Ini cara mengusap kepala sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, beliau mempraktekkan cara wudu, bisa dilihat dalam Bukhari Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, berapa kali? 1 kali. Ya, 1 kali, karena dalam riwayat Utsman bin Affan tersebut juga ada sahabat lain itu mempraktekannya 1 kali, yang lainnya 3 kali. Minimalnya yang lain 1 kali, tapi untuk kepala 1 kali. Kemudian setelah itu baru kaki. Ya, kaki juga sama dengan tangan, kanan dulu baru kiri. Ya, kaki termasuk tumit, mata kaki terkena, kemudian kita basuh, usahakan terkena, ya, mata kaki tersebut, ya, jangan sampai tidak terbasuh. Dan kalau bisa kita menyela-nyelai jari jemari kaki, ya, sebagaimana juga tangan tadi, kaki juga di sela-sela ini sunnah. Kemudian baru yang kiri.
Nah, kalau sudah jamaah sekalian, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan hamba-hambamu yang suka bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang suka mensucikan diri. Nah, orang yang baca doa tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis akan dibukakan 8 pintu surga baginya. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, wudu keuntungannya banyak sekali. Ya, di antaranya orang yang wudu itu insya Allah dosa-dosanya akan berjatuhan sebagaimana berjatuhan tetesan-tetesan air. Ya, jadi dia membasuh mukanya, insya Allah apa yang dilakukan oleh muka tersebut akan dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh tangannya juga demikian, dengan tetesan-tetesan yang terakhir dari air yang dibasuh ke bagian tubuhnya tersebut. Ya, ini wudu jamaah sekalian ya. Ya, kecuali kalau seseorang tidak mendapatkan air, ya, nggak ada air, ya sudah cari, sudah usaha nggak ada, ya baru beralih ke tayamum. Atau ada air tapi memudaratkan, ya jadi dokter bilang nggak boleh kena air dan sebagainya, maka dengan cara bertayamum. Ya tentu zaman sekarang sangat dimudahkan jemaah sekalian, kita bisa manasi air tersebut dan sebagainya. Bila memang dingin bisa dipanaskan, tapi seandainya tetap nggak boleh pakai air, ya bisa dengan tayamum. Ini kemudahan dalam agama Islam. Ya. Kemudian kata beliau, ya ini sudah ya. Ya ini beliau menyebutkan bersiwak. Ya bersiwak itu salah satu hal yang disunahkan ya. Kenapa kok ada siwak sama sekalian? Ya siwak itu ada 2 paling tidak manfaatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan madharatun lil fam mardatun lirrabb. Ya, jadi siwak itu bisa madharatun lil fam, mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Tapi karena beliau khawatir memberatkan umatnya, tidak beliau wajibkan. Ini hukumnya sunnah, masya Allah. Wow, bisa kita lakukan dua-duanya. Ya, tetap kita pakai pasta gigi, di lain saat kita pakai bersiwak. Dua-duanya bisa kita terapkan. Kalau nggak melakukan bagaimana? Ya silakan. Ini hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Yang melakukan tentu juga mendapatkan banyak manfaat. Baik. Kemudian kata beliau, termasuk diantara, ya jadi ternyata Nabi SAW itu, ya dulu kan nggak ada pasta gigi seperti kita ya. Jadi Nabi SAW itu sangat memperhatikan siwak. Jadi mau sholat juga siwak, mau wudhu juga demikian. Itu menunjukkan beliau sangat perhatian. Ya. Keadaan diri beliau sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kebersihan gigi, kebersihan mulut itu sangat beliau jaga. Ya, sampai-sampai kan ada larangan orang yang makan bawang ya itu untuk mendekati masjid. Ya, saya sendiri juga suka bawang cuma sekalian. Ya, tapi bagaimana caranya ya harus dikondisikan dulu. Ya, entah itu sikat gigi atau bagaimana, pokoknya kondisikan, jangan sampai membawa aroma yang tidak sedap ke masjid. Gitu ya. Jadi diupayakan masjid itu tempat yang sesuci mungkin, terpelihara, karena yang hadir ternyata bukan hanya kita, malaikat juga hadir. Malaikat juga hadir, dan malaikat itu tersakiti, terganggu dengan bau yang tidak sedap. Ya itu saja bawang, apalagi yang lain sama sekalian, bisa dikiaskan sendiri. Jadi jangan sampai ya aroma mulut kita itu kurang sedap sebelum masuk masjid ya, demikian. Kemudian setelah itu dijelaskan mengenakan pakaian yang bersih. Nah, ini juga penting sama sekalian. Karena kita akan menghadap Allah, ya kita menghadap orang yang memiliki kedudukan, jabatan dan sebagainya, atasan kita, pasti pakaian kita sebersih mungkin. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang bersih. Ya tidak harus mahal, tidak harus bagus, yang penting kita berusaha sebersih mungkin. Ya sesuai kemampuan kita. Sederhana tapi bersih, insya Allah ini yang terbaik. Kita memiliki kelebihan rizki, kita tampakkan nikmat tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah juga silahkan. Tapi usahakan pakaian yang kita pakai itu, terutama dalam sholat, itu tidak memuat gambar yang bernyawa. Usahakan
ya, baik itu hewan, manusia dan sebagainya. Ya, karena ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Hindari sesuatu yang sifatnya bernyawa dari pakaian yang kita pakai, terutama ketika sholat. Atau ada tulisan-tulisan yang mungkin ya tulisan tersebut keluar dari aturan agama Islam, dihindari. Atau sesuatu tulisan yang bisa membuat makmum di belakang kita itu memikirkan itu. Misalnya nama pemain bola misalnya. Nah, itu kan yang belakang itu otomatis mikir, oh ini pemainnya di dulu di klub ini, pernah ini. Itu yang di belakangnya yang pusing jamaah sekalian, gitu ya. Terlepas dari masalah hukum, tetapi kita di sini menjaga kondisi kita menghadap Allah, juga memudahkan orang lain lebih khusyuk. Kita akan menghadap ke sana, lah belakang kita melihat kita. Biasanya nama itu kan di belakang itu ya. Ya, kalau merek sarung semua ada merek ya. Ya, ada apa insyaallah. Ya, itu kondisi pakaian kita. Jadi silahkan pakaian apa saja, yang penting bersih sesuai aturan agama, tidak melanggar syariat agama Islam. Baik. Ya, tentu hindari ya pakaian-pakaian yang ketat dan sebagainya, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi sebaik mungkin. Ya, kita bukan mau olahraga atau apa, kita akan ibadah gitu ya. Ya, waktunya olahraga ada pakainya khusus. Di sini kita akan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian kata beliau, ya, bersegera menuju masjid. Nah, ini bersegera menuju masjid. Nah, ini memang kembalinya kepada hati ya, kepada iman itu. Jadi kalau orang itu bersegera, ada panggilan dalam hatinya, rindu kepada masjid, itu alamat kebaikan. Ya, kan ada hadis yang 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat. Satu di antaranya orang yang hatinya mu'allaqun, ya, bergantung dengan masjid. Nah, ini yang tahu ya kita sendiri sama sekalian. Kalau kita merasa terpanggil, itu tanda hati kita baik, tanda keimanan kita dalam kondisi yang luar biasa. Itu pertahankan. Ya, ada orang itu yang saya perhatikan kalau ke masjid itu masya Allah kayak ke tempat hiburan, jadi semangat sekali, masya Allah. Itu saya nggak habis pikir, mungkin tingkat keimanan orang tersebut sangat tinggi. Ada sebagian kita ya, termasuk saya sendiri, ke masjid ya harus dipaksa juga, memaksakan hati untuk berangkat ke masjid. Tapi ada sebagian orang itu yang seakan terpanggil sama sekali, itu luar biasa. Jadi sudah merupakan rutinitasnya, sudah merupakan kerinduannya, bahkan rumah pertamanya sebelum rumahnya sendiri itu masjid. Itu ada orang-orang yang semacam itu sama sekalian. Nah, kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah, pertahankan. Kalau belum, maka tingkatkan. Bagaimana caranya kita cinta masjid? Ya, salah satu caranya kita harus tahu fadilah-fadilahnya. Ya, kalau kita tahu fadilah-fadilahnya, kan kita tertarik. Oh iya ya, saya nanti kalau ke masjidnya rajin, salatnya rajin, nanti hisabku di akhirat lebih mudah, karena yang pertama kali dihisab sholat. Oh iya ya, kalau saya berangkat duluan, saya bisa mendapatkan doa antara azan dan iqamah, saya bisa ngelalar, saya bisa sholat tahiyatul masjid, saya bisa di saf pertama. Keuntungannya banyak sekali. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan perbedaan orang yang sholat jamaah dengan sholat sendiri berapa derajat. Ada yang 27, ada riwayat lain 25. Ternyata tidak seperti itu saja, ternyata ada rinciannya. Imam Ibnu Hajar merinci 27 itu yang pertama karena ini, yang kedua karena ini, yang ketiga. Jadi tidak instan seperti itu. Ternyata ada nilai-nilai pahalanya. Coba kita bandingkan misalnya orang yang berangkat dari awal, ya, dia menangi adzan sampai iqamah, sampai selesai, sampai salatnya. Orang yang kedua, dia datangnya terlambat, dia salatnya tergesa-gesa. Kira-kira sama apa enggak pahalanya? Tentu berbeda, walaupun sama-sama jamaahnya. Karena Allah itu pasti membalasi hambanya sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Kan gitu ya. Sama-sama baca Qur'annya, yang ini baca Qur'annya lebih banyak, lebih tadabbur, yang ini sedikit, tentu lebih banyak yang ini pahalanya. Karena Allah itu maha adil. Jadi ke 27 derajat, 25 derajat tersebut ada sebab-sebabnya jemaah sekalian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafidz rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, penting juga, ini masih poin yang pertama, yaitu berjalan dengan tenang. Ya, jadi dari rumah berjalan dengan tenang ya jemaah sekalian. Walaupun terlambat.
Seumpama kita terlambat, ada tamu dan sebagainya, kita nggak bisa pertama terlambat itu jangan tergesa-gesa. Jadi tenang saja datangnya. Apa yang itu dalam hadis disebutkan, apa yang bisa kalian ikuti, yang ketinggalan nanti disusul. Ya, misalnya kita ketinggalan 1 rakaat, jadi tambah setelah selesai nambah 1 rakaat. Daripada tergesa-gesa mengejar imam. Nah, keadaan yang terjadi itu kadang-kadang imamnya ruku misalnya, karena dia faham bahwasanya kalau ruku masih dapat 1 rakaat, maka dia tergesa-gesa sampai lupa takbiratul ihram. Jadi dia makmum tersebut, makmum masbuk datang itu langsung ruku. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi yang betul itu takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu baru ruku. Kan gitu ya. Jadi harus mutlak dari takbiratul ihram dimulainya salat. Ya, kan definisinya salat itu apa? Muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbir, takbiratul ihram maksudnya. Diakhiri dengan salam. Kita nggak bisa keluar dari salat kecuali dengan salam, kita nggak bisa masuk kecuali dengan takbiratul ihram. Jadi kalau terlambat misalnya imam sujud, ya kita jangan langsung sujud, takbiratul ihram dulu baru sujud. Gitu ya. Nggak apa-apa ketinggalan 1 rakaat daripada nggak takbiratul ihram walaupun ngejar rukuknya. Nah, kita malah nggak dapat sholatnya karena takbiratul ihramnya tidak kita lakukan. Jadi yang betul bagaimana imamnya ruku, kita takbiratul ihram dulu, kemudian baru ruku. Nah, ada riwayat yang menjelaskan kalau imamnya itu merasa ada jamaah yang baru masuk, nah itu kalau bisa dilamakan sedikit rukuknya. Misalnya pintunya bergeser, ada suaranya, terus ada yang jadi imam. Nah, dengar suara kayak gitu ya, itu jangan langsung keburu i'tidal, biar makmum tersebut tenang. Paham yang dimaksud ya? Ini termasuk kefakihan seorang imam ya. Memberikan kesempatan, kan itu hanya berapa detik saja kan, supaya makmum tersebut tenang, menangi masa rukuknya tersebut. Kalau imamnya mendengar ada jamaah yang masuk, dilamakan sedikit tak apa-apa. Ya mungkin hanya beda berapa detik, makmum tersebut mendapatkan dan dia tenang. Karena itu seorang imam perlu memahami fikih ya salat, karena dia menjadi pemimpin dalam salat tersebut. Demikian ya. Kemudian kata beliau, ya berjalan dengan tenang lalu menunggu salat. Ya, menunggu salat. Ya, kenapa kok menunggu salat? Ya kan dia datangnya awal. Jadi masih belum sholat subuh, zuhur, asar dan sebagainya. Ya dia bisa sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan seterusnya. Nah, juga merapatkan dan menyusun barisan shaf. Nah, ini juga tanggung jawab imam ya, melihat dan memerintahkan supaya shafnya dirapatkan. Ya, sampai di zamannya kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu beliau punya orang yang disuruh untuk melihat masing-masing shaf. Ya, sampai seperti itu ya. Saking pentingnya. Kenapa kok diperhatikan seperti itu? Supaya rapi. Karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga bersaf-saf menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain rapi jamaah sekalian, nanti keberaturan salat tersebut akan beragam, akan akan ruku, kemudian sujudnya dan seterusnya. Kerapiannya itu luar biasa. Yang kedua, tujuannya supaya syaitan tidak bisa masuk. Jadi kalau renggang itu nanti syaitan masuk di situnya, di antara kerenggangan tadi. Jadi usahakan kaki dengan kaki rapat jemaah sekalian. Ya tentu kadar melebarkan kakinya tidak usah terlalu lebar. Ya misalnya ini sebelahnya nggak mau rapat, yang ini lebar sekali ya jangan. Nggak mau diajak rapat ya sudah, urusannya dia jemaah sekalian. Yang penting kita berusaha rapat gitu ya. Demikian. Itu tujuannya menyempitkan jalannya syaitan. Ya ini yang bilang bukan saya tapi Nabi SAW. Ya bisa dilihat hadis-hadisnya banyak sekali di Riyadhus Shalihin merapatkan shaf. Ya mesti beliau menyampaikan sebelum imami itu untuk merapatkan shaf. Nah kalau ada anak-anak kecil dan dikhawatirkan rame, itu jangan dibuat shaf sendiri, nanti tambah rame. Kalau bisa dipisah-pisah. Jadi satu anak kecil, satunya anak orang dewasa. Pokoknya jangan di belakang imam. Jadi yang di belakang imam itu orang yang bisa menggantikan. Misalnya imamnya tersebut suaranya habis atau batal atau apa yang mengharuskan dia untuk mengganti dengan yang lain, maka imam mundur. Yang sebelahnya harus siap. Nah, jadi yang belakangnya itu harus siap ya mas kalian.
Kan tidak menutup kemungkinan imam itu mohon maaf misalnya dia batal, kan nggak mungkin teruskan sholatnya, karena itu ada sebagian masjid itu yang sebelahnya imam itu ada pintunya gitu ya, ada pintu, jadi bisa ada pintunya ya. Ini nanti saya keluar dari situ ya. Yang belakang saya yang ganti insyaallah ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi tujuannya apa? Tidak masuk di saf-safnya nanti, jadi tinggal keluar wudu lagi masuk ke makmum, yang belakang yang ganti ya. Ada kasus yang kedua yang saya lihat di postingan itu, seorang imam yang tidak batal beliau, tetapi suaranya habis. Nah, demi kelancaran jamaah beliau tahu kalau yang belakang ini bisa ganti, akhirnya beliau mundur, yang belakang juga paham langsung maju, langsung melanjutkan bacaan beliau. Masya Allah gitu ya. Jadi Nabi SAW memang bersabda seperti itu ya, hendaknya yang di belakang itu orang-orang yang sangat memahami, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang memahami tentang sholat, bisa menggantikan beliau. Jadi tidak sembarang orang yang di belakangnya dia. Baik. Atau ketika imamnya lupa misalnya ya, lupa, itu kan harus ada yang mengingatkan ya, misalnya lupa bacaan ya, itu ya syukur-syukur kalau semuanya bisa mengingatkan, tapi nomor satu yang bisa mengingatkan itu yang terdekat yang di belakangnya. Demikian. Baik. Ya, juga merapatkan dan menyusun barisan shaf ya, sudah. Ini semua termasuk persiapan diri, bersiap diri untuk menunaikan sholat. Insya Allah kalau kita lakukan poin pertama ini saja, itu insya Allah sudah sangat membantu kualitas kekhusyuan dan tumakninah kita sama sekalian. Ya, sekian banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan ya dari nomor satu saja. Kemudian yang kedua kata beliau, ya, supaya salat kita lebih khusyuk hendaknya kita tumakninah. Jadi Nabi SAW itu bersikap tumakninah. Ya, itu ada tulisan yang tidak terbaca di sini setelah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada kode bentuk yang tidak tertulis, tidak terbaca sehingga tertulis seperti ini. Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersikap tumakninah sehingga setiap tulang rusuk kembali ke asalnya. Jadi kalau kita lihat sifat atau bagaimana kaifiat Nabi SAW salat, itu ternyata beliau sangat tumakninah. Saya beri contoh, misalnya beliau itu kalau membaca ayat biasanya di penghujung ayat itu beliau berhenti, baru beliau melanjutkan ayat berikutnya. Bahkan kalau ada ayat rahmat itu beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di salat tahajud ya, beliau sendiri ada ayat tentang rahmat, beliau mohon kepada Allah. Ada ayat tentang azab, beliau berlindung. Nah, setelah selesai membaca Fatihah, baca surat atau ayat, maka beliau tidak langsung ruku tapi berhenti sejenak. Berhenti sejenak, ya ini jeda sejenak baru beliau ruku. Ya, ruku juga demikian, setelah selesai berhenti sejenak baru i'tidal. Ya, semuanya kembali ke tempat asalnya, tulang-tulang beliau, tangan beliau, baru kemudian sujud. Ya kan ada orang yang mungkin karena terlalu semangat ya, jadi ruku terus tidak langsung sujud. Nah, ini dikhawatirkan ya tingkat tumakninah dan kekhusyuannya tidak maksimal. Jadi lebih baik tumakninah dan khusyuk ya, walaupun mungkin beda berapa menit, tapi insya Allah buahnya bisa didapatkan di akhir nanti berupa pahala-pahala yang begitu berlipat. Ya, ini keuntungannya tumakninah dan khusyuk dalam sholat. Ya, itu kebiasaan ya Nabi SAW sangat-sangat tumakninah. Masya Allah. Ya, memang perlu latihan sama sekalian ya, termasuk saya sendiri. Jadi untuk tumakninah dan khusyuk itu bukan sesuatu yang langsung bisa ya. Jadi harus latihan, harus sabar, harus telaten, harus perlahan memang ya, karena butuh kesabaran. Karena orang itu biasanya kepingin cepet-cepet ya, sedang mari. Nah, tapi yang betul itu tumakninah dan khusyuk itu perlahan. Ya, sangat perlahan sekali. Ya, tidak mesti lama, yang penting perlahan. Ya, jadi sholatnya Nabi SAW itu ada yang lama, ada yang ringkas. Ya, misalnya yang ringkas itu sholat beliau sebelum ya sholat istiftah ya, tahajudnya beliau itu kan 2 rakaat, yang pertama ringan, baru yang setelahnya panjang. Jadi 2 rakaat yang pertama ringan, lalu 2 panjang, terakhirnya witir. Ya mungkin beda tipis dengan kita ya. Kita 2 pertama ringan, lalu ringan, sampai terakhir ringan, insyaallah. Termasuk salat tarawih kita ya. Jadi kalau dibuat panjang ya komplain semua jamaahnya. Masyaallah.
Tapi tidak apa-apa jemaah sekalian, walaupun kita tidak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita mencontoh tumak ninahnya. Ya, kita nggak mungkin sekuat Nabi SAW dalam lamanya bacaan, tapi usahakan walaupun kita tidak lama seperti beliau, itu gerakan-gerakan kita tenang, perlahan dan tumak ninah. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, supaya sholat kita lebih khusyuk dan tumak ninah, itu usahakan ketika sholat mengingat mati, bukan mengingat dunia. Nah, ini syaitan pinter ya, ketika kita masuk baru Allahu Akbar itu langsung ingat, ya ingat pasar, ingat dagangan, ingat belanja dan sebagainya. Kadang-kadang yang lupa itu diingatkan oleh syaitan. Kadang-kadang kita ada barang yang lupa, waktu masuk sholat itu, oh iya tadi di sini. Nah, itu syaitan pinternya seperti itu ya, sama sekalian. Maka usahakan kita mengingat kematian ketika sholat. Ya, seakan-akan anggaplah sholat kita ini mungkin yang terakhir. Ya, nanti kita sholat isya, dalam hati kita mungkin ini sholat yang terakhir. Kan nggak ada jaminan kita sampai subuh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur yang barokah jemaah sekalian. Tapi setiap sholat kita merasakan ini mungkin sholatku yang terakhir. Aku satu saat pasti akan meninggalkan dunia. Ini hisabku nanti di akhirat pertama sholat. Itu banyak membantu kita untuk bisa tumakninah dan khusyuk. Baik, sepertinya sudah mau masuk waktu isya jemaah sekalian. Ini ada 33 sebab, kita baru sebab yang ketiga. Tapi ini saja kalau kita lakukan sudah banyak memudahkan kita untuk khusyuk dan tumakninah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jamaah. Semoga salat kita diberikan kemudahan, kita dan juga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, sehingga kita bisa masuk surga bersama keluarga dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على